Halo rekan-rekan semua, ya kita ketemu lagi kali ini tips untuk membeli rumah second. Ya, ini sekarang kita akan ngomongin tentang tiga hal yang sering kali disembunyikan oleh penjual saat menjual rumah secondnya. Ya, jadi ini ada beberapa penjual yang tanda kutip ya kadang nakal gitu menyembunyikan hal ini sehingga pembeli itu tidak tahu. Nah, ini kamu sebagai pembeli harus berhati-hati. Jadi apapun informasi yang kamu terima dari penjual rumah jangan ditelan mentah-mentah. Kamu bisa survei, bisa tanya tetangga kanan kiri untuk mengecek kebenarannya. Ya, ini ada tiga hal yang seringkali disembunyikan oleh penjual rumah second. Ya, ini tapi nggak semua ya, ini hanya beberapa aja. Ini hanya mungkin juga nggak banyak kok. Ini hanya penjual-penjual yang kurang kurang sip lah gitu. Tapi kita sebagai pembeli harus tetap waspada gitu. Yang pertama adalah menyembunyikan kerusakan ya. Beberapa penjual rumah itu menyembunyikan kerusakan yang ada. Jadi misalnya temboknya udah keropos gitu nggak dikasih tahu ya, pembelinya nggak dikasih tahu. Padahal dia benar-benar tahu gitu. Termasuk misalnya ada yang atapnya mau ambruk gitu dia tahu tapi tidak memberitahu ke pembeli. Nah, ini hati-hati kalau ketemu penjual yang seperti ini. Jadi kalau kamu mau beli rumah second, ketemu penjual yang seperti ini hati-hati. Makanya kamu benar-benar harus inspeksi rumahnya, inspeksi benar-benar ya. Jadi oh ini rumahnya bagus enggak? Oh ini atasnya gimana kan gitu kan ya harus dicek gitu sehingga kamu tidak kecewa di kemudian hari gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah menyembunyikan masalah lingkungan. Nah, ini kerap sekali ya beberapa orang itu misalnya jual rumah gitu, oh padahal rumah itu banjir gitu. Apa kamu pas datang ke situ pas mau nawar itu musim kemarau gitu. Tapi dia nggak bilang gitu loh bahwa kalau musim hujan banjir gitu. Makanya jangan langsung percaya saja. Kamu juga bisa cek tanya tetangga kanan kiri, tanya security di situ sehingga kamu mendapatkan beberapa informasi yang akurat kan seperti itu. Jadi intinya kalau penjual ngomong itu ya boleh kamu percaya tapi tetap kamu harus cross check ke kanan kiri ya. Jadi itu yang kedua yang sering, bukan sering sih, saya kerap menemui beberapa kali seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyembunyikan sejarah rumah. Nah, ini juga penting. Jadi ini pentingnya kamu tanya ke tetangga kanan kiri ya. Jadi ada suatu ketika gitu bahwa rumah tersebut ternyata pernah ada korban bunuh diri. Nah, pernah terjadi korban bunuh diri seperti itu. Nah, itu kadang-kadang penjual rumah itu tidak menginformasikan gitu. Karena kalau diinformasikan pasti kan nanti pembelinya nggak jadi, ya pembelinya kabur kan gitu. Nah, makanya tidak ada salahnya kalau kamu sudah srek dengan rumah second. Oh, ini rumah rumah second yang impianmu gitu ya. Kamu sudah srek gitu ya, tidak ada salahnya kamu bertanya ke tetangganya, ke security di situ gitu ya. Kamu bisa tanyakan gitu, apakah rumah itu kira-kira ada kerusakannya enggak gitu ya. Kemudian ada masalah lingkungan enggak di sekitar situ, misalnya banjir atau misalnya polusi gitu, atau misalnya ini tetangganya ini nggak enak banget, ini tetangganya sering resek gitu, itu kan kamu bisa tanya ke security atau tanya ke tetangga kanan kiri, oh ini kalau saya beli rumah ini tetangganya enak semua nggak sih, jangan-jangan kamu nanti punya tetangga yang nggak ngenai gitu loh ya. Padahal kalau kamu beli rumah ya itu kan pengennya sampai rumah istirahat dengan tenang ya, nyantai gitu. Tapi kalau ternyata itu kamu punya tetangga yang nggak enak, yo bayangin. Bayangin, kamu pasti nggak nyaman juga tetangga yang sering teriak-teriak misalnya, atau tetangga yang kalau pakai musik itu kenceng banget sehingga mengganggu, atau tetangga yang punya usaha yang hal-hal yang baunya menyengat sekali misalnya dan sebagainya. Nah, itu bikin kita nggak nyaman. Nah, itu biasanya kadang-kadang disembunyikan oleh pemilik rumah yang sedang menjual rumahnya. Nah, itu kamu perlu kamu gali terus biar kamu mendapatkan informasi-informasi yang sepadan sehingga ketika kamu membeli rumah tersebut kamu tidak menyesal di kemudian hari. Ya, jadi itu ya, jadi itu tiga hal tadi dipertimbangkan, diperhitungkan ya, karena kalau kamu sudah membeli rumah kan nggak mudah jualnya ya, karena kalau kita beli mobil mudah jualnya mudah, kalau kita beli motor jualnya mudah, kalau kita beli laptop, handphone jual mudah, tapi kalau beli properti kan nggak semudah menjual barang-barang tersebut. Oke, mungkin itu saja tips dari saya, semoga bermanfaat dan semoga bagi yang mencari rumah segera menemukan rumah impiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.